Berjumpa lagi dengan saya, Fitria Istiqomah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Temanggung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Riko Adam Firdausi. Beliau adalah guru TIK di SMP Negeri 2 Temanggung. Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang ya Pak untuk melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan melakukan observasi atau supervisi di kelas yang Bapak ajar. Nah, tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Pak? Nah, ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Jadi Bapak akan lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga Pak Riko nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak Riko capai? Tujuannya yaitu untuk tujuan pembelajaran yang nanti saya laksanakan yaitu agar siswa menguasai pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga untuk visualisasi data dan menyajikan data sesuai dengan tujuan. Nah, berarti tujuannya berkaitan dengan Microsoft Excel ya Pak, untuk penyajian datanya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin saya lakukan observasi? Untuk area pengembangannya saya ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam memvisualisasikan data. Jadi nanti siswa akan mencoba untuk praktek membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Nanti kalau misalnya siswa memiliki data dan juga nanti akan dipresentasikan, maka siswa juga belajar untuk mengemas data itu dalam bentuk visual sehingga nanti penyajiannya akan lebih menarik. Berarti area pengembangannya lebih ke keterampilan siswa ya Pak dalam mengolah file Excel ya. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan? Mungkin berkaitan dengan strategi, model, ataupun metode yang akan digunakan nanti. Nanti untuk strategi yang nanti akan saya gunakan yaitu nanti konsepnya untuk pembelajarannya dengan model demonstrasi. Nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan proyektor dan juga bagaimana menggunakan Excel, lalu bagaimana mengolah data dan juga menyajikan visualisasi data dengan menggunakan grafik di Microsoft Excel-nya. Ya. Berarti dengan cara demonstrasi langsung. Ya. Jadi anak bisa praktek melalui contoh langsung yang Bapak berikan seperti Ya. itu ya Pak. Ya. Lalu bagaimana dengan waktu pelaksanaannya nih Pak? Bapak akan melaksanakan di kelas berapa, di jam berapa, dan di hari apa? Rencana akan saya laksanakan di hari Selasa. Nanti kebetulan ada kelas 7, nanti materinya juga berhubungan dengan grafik di Microsoft Excel. Nanti akan kami lakukan di jam ke-6 sampai jam ke-8. Jam 6 sampai jam 8. Kelas 7 apa Pak kalau boleh tahu? Kelas 7D. Kelas 7D. Ya. Baik, nanti hari Selasa saya akan datang ke kelas 7D di jam ke-7 sampai 8 dan saya akan melakukan supervisi kelas untuk melihat dan mencatat apa saja hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas Pak Riko. Ya. Nah, nanti setelah pelaksanaan observasi kita akan berbincang-bincang lagi nih Pak di percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya Pak Riko. Sampai bertemu hari Selasa depan di kelas Pak Riko. Demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi di Microsoft Excel ya. Kemarin kita sudah coba membuat data, ya, mengolah data dengan menggunakan rumus. Nah, untuk hari ini kita akan coba membuat grafik di Microsoft Excel. Ya. Sebelum kita mulai, nanti Pak Riko cek dulu ya. Untuk hari ini agenda masuk siapa?
semuanya berdiri dulu, berdiri. Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Ya, kalau olahraga ada pemanasan, ya kita juga kalau kita menggunakan komputer juga ada pemanasan dulu. Ya, oke semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Ya. Sudah? Sudah. Sekarang tangannya seperti ini. Ya, ini terus di apa? Masukkan. Ya, ulet ya itu ya. Atas sambil jinjit. Sambil jinjit. Nah, kalau sudah ya, turun ya, tangannya terus buka ya. Nah, terus taruh di samping, lurus. Nah, lagi. Ya. Buka lurus ya. Terus setelah jinjit turun, tangannya turunkan pelan-pelan. Nah, sekarang ya, kita coba lakukan permainan dulu ya. Dulu ya. Ini. Sekarang permainannya gini. Ya. Nanti Pak Riko katakan ya. Kepala diurut, nanti tangannya. Ya. Kepala diurut, nanti tangan kanan terus kepala. Ya. Kepala diurut ya. Terus kelapa diparut. Nah, kelapa kalau Pak Riko katakan kelapa diparut, tangannya. Ya, instruksinya gitu ya. Pokoknya kalau Pak Riko mengatakan kepala diurut, tangannya langsung ke kepala, lurus. Ya. Terus kalau kelapa diparut, tangannya langsung parut. Ya. Pokoknya seperti itu. Selain itu, ya, selain itu nggak boleh gerak. Ya. Oke, siap? Siap ya. Oke. Kepala diurut. Ya. Kelapa diparut. Kepala diparut. Kepala diparut begini. Ada. Ya. Oke, lagi ya, lagi ya. Kelapa diparut. Kelapa diparut gimana? Kelapa diparut. Kepala diurut. Ya, kepala. Ya. Kepala diurut. Ya, tetap. Ya. Kelapa diparut. Terus kepala diparut. Ya. Oke, ya, terima kasih. Oke, silakan duduk. Sebelum kita belajar grafik, ya, kita harus buat datanya dulu. Ya, kita tidak akan bisa buat grafik kalau tidak ada datanya. Karena grafik itu adalah representasi dari data. Ya. Oke, kita gunakan data yang sudah pernah kita ulas ya. Masih ada data yang ini? Masih ada? Kita ambil sampel ya dulu ya. Nah ini masih ada kan? Nah ini. Nah ini. Nah ini masih ada? Masih. Yang di pertemuan kemarin ya? Nah, masih ada ya? Oke. Sekarang perhatikan. Ini cara menggunakan grafik ya. Nah, langkahnya perhatikan. Dibuka dulu datanya yang kemarin. Buka dulu. Buka dulu. Oke, sudah dibuka ya data yang kemarin? Silakan dibuka dulu. Ya, data yang kemarin, data contoh jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Ya, di sini ada beberapa negara yang kemarin sudah kita buat. Sekarang kita coba sajikan dengan menggunakan grafik. Ya. Mungkin sebagian orang itu kalau lihat data seperti ini bosan, menarik belas, itu ya, tidak menarik. Ya. Tapi kalau kita sajikan dalam bentuk grafik itu akan menjadi lebih menarik. Jadi orang biar tertarik dengan data yang kita buat. Caranya bagaimana? Sudah dibuka? Sudah ya. Caranya gini. Kita sudah duduk datanya. Caranya seperti ini. Ya. Nomornya tidak usah kita blok ya. Yang di blok untuk kebangsaan dan juga jumlah wisatawannya. Ya. Kebangsaan dan juga jumlah wisatawan mancanegaranya. Ya, silakan dibuka. Sudah bisa? Sudah bisa dibuka? Ada yang kesulitan buka datanya?
Saya buka ya. Nah, saudara sudah bisa? Sudah bisa ya? Oke, yang sini sudah bisa? Bisa? Ya? Datanya ingat. Kemarin di dokumen atau di ya. Kalau data nanti buat lagi saja apa-apa. Biasa kan malah nggak lihat di sini kan. Nah, kita kan yang ini cocok. Ini misalnya yang berwarna-warni. Nah, kalau seperti ini kan jadi agak kelihatan tuh. Ini sebenarnya apa? Ini mau paling siapa ini? Makanya siapa ini? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Ya, kita simpan dulu ya. Jangan lupa di save. Ya, di save. Ya, pilih file. Terus save. Ya, di save dulu. Ya, di save. Sudah di save. Ya, sudah di save ya. Nah, kalau sudah di save, kita tutup. Ya, artinya sudah habis. Terus komponennya kita matikan.
selesai. Memberi salam. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat pulang. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fitria Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Temanggung. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Riko Adam Firdausi. Beliau sudah melaksanakan observasi kelas di hari Selasa kemarin, dan kali ini kami akan berbincang-bincang untuk percakapan pasca observasi. Selamat siang Pak Riko. Selamat siang. Kemarin Selasa saya sudah mengobservasi kelasnya Pak Riko, nggih. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih Pak untuk percakapan pasca observasi. Nah, percakapan pasca observasi ini tujuannya untuk mengevaluasi dan mendiskusikan hal-hal apa saja nih yang kemarin terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Juga untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan kita nih Pak selama proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak terkait dengan jalannya observasi kelas yang kemarin sudah dilakukan. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Riko setelah proses observasi dilakukan? Ya deg-degan juga, tapi tertarik juga ya, penasaran bagaimana nanti proses perbaikan pembelajaran juga setelah coba diobservasi, nanti kira-kira nanti merencanakan perbaikan dan tindak lanjutnya bagaimana. Berarti deg-degan sekaligus senang ya Pak. Ya. Nah, Bapak mungkin bisa menceritakan kembali Pak tujuan pembelajarannya kemarin itu apa, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Tujuan pembelajarannya masih tetap untuk tujuannya mengolah data menggunakan Microsoft Excel, dan juga siswa agar menguasai memvisualisasikan data dengan menggunakan Microsoft Excel, dan juga bagaimana menyajikan data sesuai dengan tujuan. Pada prinsipnya memang tujuannya agar siswa menguasai itu, dan juga kendalanya ada beberapa yang mungkin karena metode demonstrasi, jadi kita menampilkan contoh langsung, menunjukkan langsung. Nah, cuma kendalanya kalau misalnya anak kurang tertarik atau mungkin belum bisa fokus, ya mungkin perlu pendampingan ya, atau misalnya dijelaskan lagi dengan memberikan contoh lagi. Begitu. Berarti tujuannya itu agar siswa terampil ya Pak dalam mengolah data serta memvisualisasikan data menggunakan Microsoft Excel. Nah, dari pembelajaran kemarin nih Pak, sejauh mana menurut Pak Riko tingkat keberhasilan terkait area yang ingin dikembangkan? Kalau boleh dalam skala 1 sampai 10 mungkin berada di posisi mana nih? Untuk tingkat keberhasilannya, untuk menurut saya sudah kira-kira masuk di 8 ya. Tinggal untuk kelas yang kebetulan saya mampu, mayoritas sudah bisa mengikuti pembelajaran, dan gambarannya tidak banyak yang menanyakan atau yang belum jelas. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya sedikit yang menanyakan atau misalnya saya kasih umpan balik ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan cukup jelas, berarti jauh keberhasilannya masih dikategorikan tinggi. Mungkin kalau yang masih bingung atau mungkin belum sesuai dengan tujuan pembelajaran, baru dilakukan pendampingan atau misalnya dengan pendampingan lebih lanjut. Tadi Pak Riko sempat mengatakan bahwa ada sedikit hambatan ya Pak dalam melaksanakan pembelajaran karena Pak Riko menggunakan metode demonstrasi dengan memberi contoh langsung. Bisa dijelaskan kembali Pak, hambatan terbesar pada waktu proses pembelajaran kemarin itu apa saja? Hambatan terbesarnya itu adalah bagaimana mengajak siswa untuk fokus ya. Kadang ada yang istilahnya karena energinya itu sangat banyak sampai dia istilahnya kan mungkin untuk mau fokus, kalau melihat temannya ada yang seperti ini, dia sangat tertarik sampai saat saya menjelaskan materi mungkin kurang fokus ya, sehingga
bagaimana caranya agar siswa itu semuanya tertarik, bisa fokus untuk ke materi gitu. Mencoba apa yang kami demonstrasikan di depan, nanti siswa langsung mencoba di komputer masing-masing. Berarti hambatan utamanya itu fokus siswa yang masih dirasa mungkin banyak yang kurang konsentrasi terhadap apa yang didemonstrasikan. Lalu dari kendala tersebut, strategi apa yang bisa Pak Riko terapkan nih untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, untuk strategi yang saya siapkan ini ada beberapa. Salah satunya mungkin untuk kegiatan ice breakingnya itu bisa lebih ditingkatkan, atau mungkin dari segi materi mungkin harus dikemas dengan animasi atau mungkin penjelasan yang mungkin sesuai atau ada gambaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kalau misalnya ada hal yang sama dengan yang dilakukan anak di kegiatan sehari-hari mungkin lebih tertarik ya. Karena kalau misalnya kok anak belum punya gambaran mungkin itu untuk apa kan gitu. Jadi istilahnya dari segi penerapan itu mungkin anak belum tertarik karena itu si anak itu belum melakukan atau belum menemui di lingkungannya, sehingga harus kita berikan contoh yang mungkin secara konkret ada di masyarakat atau dia ketemu langsung atau melihat langsung. Berarti Pak Riko berusaha untuk mengemas pembelajaran dengan cara yang lebih menarik ya Pak. Dan materinya dikaitkan dengan kehidupan di lingkungan sekitar siswa. Jadi siswa itu tidak abstrak dalam memahami materi, tapi mereka juga menghadapi langsung di kehidupan sehari-hari sehingga lebih tertarik. Seperti itu ya Pak. Betul. Bagus sekali. Lalu untuk melaksanakan strategi tersebut nih Pak, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Pak Riko lakukan nanti untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya? Ya, pertama memang persiapkan ya untuk ide-ide yang mungkin lebih menarik, ice breaking misalnya, agar anak-anak bisa lebih rileks, bisa lebih fokus. Terus juga saya juga coba mencari contoh yang mungkin lebih konkret ya, yang mungkin anak-anak itu menemui di masyarakat atau di kehidupan sehari-hari, terutama untuk visualisasi data. Mungkin bisa saya ambil di contoh-contoh di televisi atau mungkin di media sosial yang mungkin anak-anak sering ketemu atau dilihat di lingkungannya. Lalu kapan nih Pak rencananya akan dilakukan perubahan tersebut? Ya, rencana mungkin di jadwal pertemuan berikutnya. Berikutnya. Ya. Materinya masih sama ya Pak? Materinya masih sama. Ya. Masih sama mungkin. Ya. Tinggal penguatan sehingga pembelajaran bisa diperbaiki mungkin dengan strategi yang tadi Bapak sampaikan ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Riko, semoga nanti di pembelajaran berikutnya saya tunggu kabar baiknya nih Pak. Semoga bisa lebih baik lagi pembelajarannya, kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Demikianlah percakapan pasca observasi dengan Bapak Riko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.